Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Wahyudin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan bisnis digital atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Digital Business Environment. Lalu apa yang disebut dengan lingkungan bisnis digital? Lingkungan digital adalah arena modern untuk kegiatan bisnis yang menggunakan berbagai teknologi komputer dan jaringan. Sebagai pendahuluan, di sini ada yang disebut dengan lingkungan makro atau macro environment dan lingkungan mikro atau micro environment. Lingkungan makro ini adalah elemen di luar organisasi yang secara tidak langsung mempengaruhi operasinya. Sebaliknya, kalau lingkungan mikro itu elemen dari dalam yang dekat dengan perusahaan atau produsen. Ada beberapa faktor yang berperan dalam lingkungan makro. Pertama merupakan faktor sosial budaya. Di sini pemasar perlu mengikuti perubahan sosial budaya sehingga dapat menciptakan dan menyediakan produk yang sesuai dengan tren atau perubahan akibat adanya pergeseran sosial budaya masyarakat. Selanjutnya ada hukum dan etika. Di sini faktor yang perlu dipertimbangkan seperti undang-undang, perlindungan merek, hak kekayaan intelektual, hukum kontrak, dan hukum periklanan online. Ketiga ada faktor ekonomi. Faktor ini berkaitan dengan unsur-unsur perekonomian dan kondisinya. Contohnya meliputi pertumbuhan pasar dan lapangan kerja, tingkat inflasi, suku bunga, kebijakan moneter, dan nilai tukar mata uang asing. Keempat, ada faktor politik. Pengambilan keputusan dalam kegiatan pemasaran juga dipengaruhi oleh perkembangan dalam lingkungan politik dan hukum. Dalam faktor ini, area yang perlu dipertimbangkan contohnya pemerintah atau kepemimpinan, kebijakan, undang-undang perpajakan, dan tata kelola internet. Dan yang terakhir ada teknologi. Pemasar harus mengamati perubahan lingkungan teknologi secara cermat. Bagi perusahaan yang tidak mengikuti perubahan teknologi, maka produk tersebut akan ketinggalan zaman yang mengakibatkan hilangnya kesempatan pasar. Selanjutnya kita lanjut ke faktor-faktor yang berperan dalam lingkungan mikro. Pertama ada customer atau pelanggan. Pemasar harus mengetahui bagaimana konsumen akan bereaksi terhadap perubahan, misalnya terhadap perubahan harga produk. Selanjutnya ada supplier atau penyedia. Supplier merupakan penghubung penting dalam keseluruhan sistem pemberi nilai pada pelanggan dan mampu memberikan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga, ada kompetitor atau pesaing. Di sini tentunya pemasar harus mempertimbangkan sifat persaingan di mana perusahaan bersaing dengan menetapkan strategi pemasaran menurut jenis dan sifat persaingan. Yang keempat ada perantara. Perantara di sini berperan membantu perusahaan dalam mempromosikan dan mendistribusikan produknya kepada konsumen akhir, contohnya seperti reseller atau distributor. Dan yang terakhir ada masyarakat. Pengertian masyarakat di sini adalah kelompok manapun yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Setiap perusahaan harus dapat menyiapkan rencana untuk merespon dan memenuhi keinginan masyarakat dengan merancang penawaran yang menarik kepada masyarakat sehingga menghasilkan tanggapan yang positif dari masyarakat. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.